Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya takdimi Bapak Fikri Farihin, MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan Islam Nusantara, dan juga teman-teman kelas 3 PAIJ yang sama seperjuangan. Saya Fatmawati dengan nomor NIM 201909601175. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Islamisasi Nusantara dan sejarah sosial pendidikan Islam. Pendidikan pada masa Kerajaan Islam di Nusantara. Proses pendidikan Kerajaan Islam di Nusantara. Prosesnya, selain dilaksanakan di Pulau Sumatera, juga diselenggarakan di Pulau Jawa. Pendidikan Islam di Jawa dilaksanakan oleh para wali songo, seperti Syekh Maulana Ibrahim yang menyampaikan dakwah Islam melalui perdagangan, pengobatan gratis, dan memberikan tentang bertani. Selain itu, ada juga Sunan Ampel di Surabaya dengan dakwahnya soal akidah dan ibadah. Pengembangan proses pendidikan Islam, Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren, dan ada lagi para tokoh atau ulama wali songo seperti Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan lain-lain yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, hegemoni politik dipegang oleh kekuatan Belanda dengan VOC-nya yang didirikan pada tahun 1755. Semakin kuatnya kekuasaan kolonial Belanda, maka Raja Jawa kehilangan kekuasaan politiknya, sehingga beberapa ulama keraton sebagai penasihat raja tersingkir dari lingkungan kekuasaan. Rakyat kehilangan kepemimpinan, eksploitasi kekayaan dan hasil bumi untuk kepentingan pemerintahan kolonial Belanda, dan raja saja tradisional jarang membantu rakyat, sehingga lengkaplah penderitaan rakyat pada masa itu. Dalam situasi pendidikan di Indonesia. Dalam situasi yang demikian itu, pendidikan di Indonesia pada zaman penjajahan mengalami kemunduran apabila dibandingkan ketika Islam masuk ke Nusantara. Pada era masuknya Islam ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah menjalani proses pendidikan, terutama pendidikan Islam. Namun, penjajah Belanda menancapkan kukunya di bumi. Pertiwi Belanda tidak lagi peduli dengan perkembangan pendidikan bangsa Indonesia, khususnya pendidikan Islam. Hal ini disebabkan oleh ketakutan Belanda terhadap Islam dan semboyan penjajahan Belanda. Berarti kekayaan dalam hal ini ingin menguasai kekayaan negeri yang dijajahnya. Gospel mempunyai makna agama yang berarti penjajahan Belanda mempunyai misi kristenisasi di Indonesia. Glory bermakna kejayaan yang bertujuan ingin mengembalikan kejayaan bangsa Eropa di masa lampau dengan cara menguasai negeri Pertiwi dengan penjajahannya. Penjajahan Belanda dalam menghambat pendidikan Islam di Indonesia dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan pendidikan Islam dengan membentuk suatu lembaga, khususnya yang bertujuan mengawasi dan membuat peraturan yang sangat ketat terhadap proses pendidikan Islam. Yang pertama, kebijakan tersebut adalah membatasi para ulama atau kiai yang pengajaran Islam dengan cara harus memperoleh izin dari pemerintah Belanda. Dan yang kedua, pada tahun 1932 mengeluarkan peraturan serupa yang isinya tentang penutupan sekolah atau madrasah yang tidak mempunyai izin, atau juga memberikan pendidikan atau juga pengajaran yang disenangi pemerintah Belanda, dan diberi label organisasi sekolah liar. Dan yang ketiga, mengeluarkan peraturan dengan nama netral agama yang berisi bahwa Belanda bersikap tidak memihak terhadap agama apapun dengan cara melarang adanya pendidikan agama di lembaga pendidikan atau sekolah.
sekolah-sekolah di gereja dijadikan sekolah pemerintah dan setiap kepresidenan didirikan satu sekolah Kristen. Hal ini merupakan bagian dari upaya Belanda untuk menghambat perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Kemerdekaan diraih oleh bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan diraih oleh bangsa Indonesia, pemerintah mulai berjuang untuk menata segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia dalam segala bidang, termasuk bidang pendidikan. Upaya pemerintah Indonesia pada masa kemerdekaan untuk membenahi pendidikan yang telah mengalami kemunduran di zaman penjajahan, bertujuan untuk menata kembali kehidupan masyarakat dan membangun negara Indonesia menuju masa depan yang lebih maju. Mewujudkan cita-cita. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut terbentuklah keputusan dari gabungan dua departemen, yaitu Departemen Pendidikan dan Departemen Agama, yang berwenang dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan agama untuk sekolah umum dan sekolah madrasah. Melalui keputusan bersama dua menteri, yaitu satu Menteri Pendidikan dan dua Menteri Agama, menetapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum, baik negeri maupun swasta. Kondisi kemerdekaan Indonesia berjalan dengan normal. Setelah kondisi kemerdekaan Indonesia mulai berjalan dengan normal pada tahun 1950, upaya perbaikan di bidang pendidikan terus dilakukan untuk mencapai kesempurnaan. Maka bentuklah panitia bersama pada tahun 1951 dan mengeluarkan keputusan antara Profesor Mahmud Menteri Agama dan Pak Hadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Terbentuknya sebuah lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Islam terbentuk sejak masa klasik. Islam mengenal lembaga pendidikan atau pusat pendidikan yaitu sejak Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah Islam yang awalnya di lingkungan keluarga dan di rumah sahabat Arqam dan Abil Arqam. Nabi Muhammad SAW merupakan guru agung yang mengajarkan Islam dengan berpedoman pada kitab suci Al-Quranul Karim untuk membentuk akidah atau ideologi yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Untuk menyampaikan ayat-ayat tersebut, dipilihlah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam yang bersedia rumahnya dijadikan tempat mengumpulkan pengikut-pengikut yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang masih terbilang sedikit secara sembunyi-sembunyi, rumah Al-Arqam bin Abil Arqam yang menjadi tempat-tempat pusat pendidikan para sahabat pada masa awal Islam. Pengertian dan beberapa alasan Darul Arqam. Darul Arqam merupakan markas pertama bagi pengkaderan kaum muslimin pada generasi awal. Ada beberapa alasan mengapa rumah Al-Arqam menjadi yang teristimewa sebagai pusat dakwah Nabi Muhammad SAW. Yaitu satu, ketika Al-Arqam masuk Islam, tidak ada kaum musyrikin yang tahu. Dua, Al-Arqam berasal dari Bani Makhzum, yang pada masa jahiliyah Bani Makhzum merupakan musuh dari Bani Hashim yang merupakan suku atau keluarga besar Rasulullah SAW, sehingga tidak dicurigai oleh kaum kafir. Tiga, Al-Arqam pada usia yang masih muda, sekitar 16 tahun, sudah masuk agama Islam, sehingga kaum kafir Quraisy tidak mencurigai. Tatkala Nabi berkumpul dengan pengikut-pengikutnya untuk menyampaikan dakwah di rumah seorang anak muda. Keempat, dikarenakan sahabat Al-Arqam ini tidak begitu kenal, sehingga dengan ketidakketerkenalannya itu banyak orang-orang di Mekah tidak terlalu memperhatikan setiap kegiatan di rumah Al-Arqam di Bukit Safa. Pusat-pusat pendidikan Islam. Di dalam sejarah Islam dijelaskan tentang banyaknya tempat-tempat untuk menuntut ilmu atau juga pusat-pusat pendidikan dengan berbagai tingkatan dan ciri khasnya masing-masing.
Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listen to my heart.